Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Direktur PT Zafa Mulia Mandiri Ibu Hajah Rafika Fitrianti ST dan suami Bapak Ustadz Gusti, yang kami bertemu sekitar 9 tahun yang lalu kurang lebih. Pada saat itu saya baru menikah, dan bulan madu kami pergi pada saat itu pergi umroh dan pergi ke Mesir bersama dengan dan sodeha ini, Masya Allah. Dan Allah takdirkan kami bertemu lagi pada kesempatan kali ini setelah sebelumnya Ibu Rafika Fitrianti dengan Ustadz Gusti ini datang ke tempat kami dan melihat pesantren kami. Dan Masya Allah, beliau mengatakan membuka Maskanul Hufat di Palembang ini. Maskanul Hufat itu apa sih, teman-teman? Tadi sudah dijelaskan, bukan lembaga apa-apa. Ini lembaga yang memang ingin sekali dibuka semata-mata untuk mendapatkan amal jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu mohon izin, saya agak dengar ada suara-suara kayak ada yang games dan sebagainya. Nah, terima kasih. Baik, berikutnya beliau berdua juga mengatakan bahwa akan membuka Maskanul Hufat di Palembang. Palembang ini bukan kota yang asing bagi saya karena ibu saya orang asli Palembang, Bapak dan Ibu sekalian. Wong Kitogalo. Dan masih banyak sekali uak-uak saya ada di sini. Jadi pulang ke Palembang itu pulang kampung sebetulnya, dikarenakan banyak saudara ibu yang masih tinggal di sini. Dan itu sebabnya kenapa waktu adik dan beliau dari pagar pengantin ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pulang ke Palembang adalah pulang kampung untuk saya bertemu dengan saudara-saudara ibu saya. Dan juga tak lupa saya ingin ucapkan yang saya hormati Ketua Umum BKM Masjid dan seluruh teman-teman Zafatur yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah datang kemari dan diizinkan untuk saya bersama Mariam ada di sini. Sebelum saya mulai, Mariam mengatakan ingin sekali membaca satu surah kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ini dalam rangka melatih Mari dia bisa berani di depan banyak orang sehingga mari kita dengar. Assalamualaikum Mariam. Waalaikumsalam. Kaifa haluk ya Mariam? اليوم نحن نريد أن نسمع أنت تقرأي سورة في القرآن. ماذا السورة يا مريم؟ ماذا تريدين؟ فاتحة. Nah, jadi Maryam mau baca surah Al-Fatihah, kemudian Abasa dan juga Al-A'la atau Al-Lail? Al-A'la faqat. Nah, kita dengarkan Maryam, beliau akan baca surah Al-Fatihah, Abasa dan Al-A'la. Tafadhali ya Maryam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mau berdiri? Nanti mau berdiri. Mari berdiri mau? Bisa berdiri. Nah. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru
تنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان مما خلق. Salah sayang, ulang. Falyanzuril insanu illa ta'ami. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Masya Allah, barakallahu fiik ya Maryam. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan ibu-ibu. Mau berdiri? Kamu di sini?
Nah, izin berdiri Ibu sekalian. Masya Allah, hari ini rasa-rasanya saya lagi pengen cerita. Boleh ya Bu ya? Jadi bukan kajian yang serius-serius banget. Kayaknya suasana-suasana ngabuburit, suasana-suasana santai. Jadi saya mau cerita. Maryam, ana urid as'aluki awalan ya Maryam. Mikrofon. Kam juz al-an anti tahfadhi ya Maryam? 28. La, thalatha ajza sah? Juz 30 29 wa 28. Maryam bilang Maryam sudah hafal 3 juz. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Dan berapa Maryam belajar Qur'annya? 2 tahun. Dari usia 2 tahun. Anti huna Maryam? Limadha anti tahfadhi Qur'an ya Maryam? Lianna madha? Limadha anti tahfadhi Qur'an? Dia suka katanya, dia suka dengan Quran. Syukran Maryam, ana atakalam awalan, anti tajlisi huna awalan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya cerita sedikit tentang Maryam. Maryam saat ini sudah libur sekolahnya. Kemudian Maryam mengatakan Maryam mau ikut Uma ceramah, mau belajar berceramah karena Maryam suatu hari nanti mau berceramah. Saya tanya, kenapa Maryam mau ikut ceramah? Maryam katakan mau dapat pahala, mau jadi orang yang menebarkan kebaikan untuk orang lain. Saya mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian. Ini latihan supaya nggak grogi. Jadi dia bilang awalnya deg-degan, takut, grogi. Jadi latihan sedikit demi sedikit. Dia latihan supaya dia nggak grogi. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senang sekali saya berada di sini. Di hadapan saya banyak guru-guru, banyak para asatidz, ustadzah, tokoh masyarakat yang sangat luar biasa. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk membicarakan mengenai menebar kebaikan untuk jalan keselamatan. Izin saya bercerita karena waktu kita cukup sempit. Tahun 2008 Bapak dan Ibu sekalian, Allah takdirkan saya untuk berada dalam sebuah film yang mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah menonton film itu. Nama filmnya adalah Ketika Cinta Bertasbih. Kenapa saya awali cerita Ketika Cinta Bertasbih? Saya akan tarik nanti ke masa kehidupan yang sekarang. Para pemainnya, para orang-orang di belakang layarnya yang berkomitmen untuk menjadikan setiap apa yang diproduksi, setiap apa yang dibuat menjadi sarana untuk menebar kebaikan untuk jalan keselamatan. Tahun 2008 ikuti audisi itu tak lain tak bukan tujuannya hanya untuk berterima kasih kepada penulis yang telah menulis buku yang sangat luar biasa. Pada saat itu ibu saya sakit parah dengan penyakit autoimun yang membuat seluruh kulitnya melepuh seperti orang habis terbakar, ibu sekalian. Dan seluruh keluarga ada di Batam, Kepulauan Riau. Saya dan ibu saya berada di Jakarta dan kami di rumah sakit. Ibu berbulan-bulan di rumah sakit dan kami menyaksikan berbagai macam kematian. Saat itu usia saya 16 tahun. Dan saat itu ibu saya mengatakan ibu tidak mau, ibu hanya ingin Oki menjadi. Di saat masa-masa kesedihan saya itu di usia 16 tahun, saya banyak membaca buku. Salah satu buku Ketika Cinta Bertasbih yang membuat saya semangat untuk jadi orang yang lebih baik. Usia 16 tahun saya berhijrah dari aurat di rumah sakit di tengah-tengah tangga yang setiap dalam keadaan sakit. Keluarga kami banyak diuji dengan sakit teman semua, sakit-sakit yang tidak biasa. Ibu saya Allah anugerahi penyakit autoimun yang namanya pemphigus vulgaris yang kulitnya melepuh seperti orang habis terbakar. Kalau kita buka bajunya kulitnya pun ikut terangkat. Dan anak saya yang keempat, alhamdulillah ala kulli hal, Allah bernama sindrom Prader-Willi 1:30.000. Alhamdulillah. Singkatnya, pada saat kami ada di rumah sakit, saya dan ibu berada di rumah sakit, saya banyak membaca buku Ketika Cinta Bertasbih yang membuat saya semakin kuat dalam proses hijrah saya. Ada satu tokoh yang sangat saya kagumi namanya Ana Altofonisa yang digambarkan di dalam buku tersebut sebagai seorang wanita yang salihah, yang taat kepada Tuhannya, yang bakti kepada kedua orang tuanya. Dan saya katakan saya ingin sekali menjadi seorang Ana di dunia nyata. Beberapa tahun setelah itu ada audisi film Ketika Cinta Bertasbih pada bangku kuliah, usia saya 19 tahun pada masa itu. Saya ikuti audisi itu, yang dikatakan yang mengikuti audisi itu ada sekitar 7.000 orang. Saya ikut semata-mata ingin mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah bukunya menemani hari-hari saya selama berbulan-bulan di rumah sakit ketika merawat ibu saya yang sedang sakit di Jakarta. Ayah dan adik-adik semuanya ada di Batam, Kepulauan Riau masa itu. Dan saya cukup bahagia karena mendapat
banyak tanda tangan dari penulis favorit saya, dan saya tidak pernah pilih peran utama dalam film itu. Tiba-tiba Allah takdirkan saya yang tidak pernah mendaftar jadi utama, Allah takdirkan saya yang terpilih jadi peran utama. Tentu saja itu membuat saya kaget Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, sebelum berangkat ke Mesir, ternyata kami diminta berjanji, Bapak dan Ibu sekalian. Seluruh pemain film ketika bertasbih sebelum kami jadi kami diminta berjanji pada saat itu seperti orang janji profesi, ternyata jadi artis ada janji profesinya ketika cinta bertasbih. Apa yang kami ucapkan di sebuah kertas yang kami baca dan kami berjanji, demi Allah, jikalau suatu hari nanti Allah takdirkan kami dikenali oleh orang banyak, dengan usaha insya Allah, dengan izin Allah, dengan ikhtiar, kami jadikan cara berbusana kami jadi contoh yang baik untuk banyak orang. Kami jadikan cara berbicara kami atau lisan yang keluar ini jadi sarana untuk menebar kebaikan, jalan keselamatan banyak orang. 19 terlalu ucapkan dalam hati saya, mereka ini hendak mencari dai dan daiyah sebagai seorang public figure semata. Buktinya berjanji bahwa kelak ketika dikenali oleh banyak besar mengenai kesehatan. Saya ingat betul seluruh orang, krunya menangis. Kami mengangkat tangan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar film ini menjadi sarana untuk menebar kebaikan, menebarkan ayat-ayat Allah untuk menjadi keselamatan bagi banyak orang. Dimulailah film itu, kami syuting sekitar 2 bulan dan saya pulang ke Indonesia. Betapa kagetnya saya, ternyata foto saya, foto teman-teman lainnya sudah banyak di billboard Indonesia. Saya yang tadinya bukan siapa-siapa, kemudian Allah takdirkan jadi orang yang dikenali, dan film tersebut mendapatkan 5 penghargaan di Indonesia Movie Awards sebagai film terbaik. Saya sendiri mendapatkan penghargaan sebagai artis pendatang baru terbaik dan pendatang baru terfavorit film Islam yang di dalamnya Masya Allah berisi syariat Islam. Dalam film itu, Ibu-ibu sekalian, itu yang menghantarkan saya sekarang menjadi saya yang sekarang ini. Dalam film itu saya memerankan karakter seorang pelajar Azhar Kairo Mesir yang punya pesantren yang tiap hari lembar kalimatnya adalah Quran, hadis, sirah, dan seluruh pendidikan Islam lainnya. Jadi mau tidak mau saya harus menghafalkan seluruh ayat-ayat Quran karena dikatakan dalam film itu Ana Al-Qatfunisa, anaknya seorang pemilik pondok yang dia banyak berceramah, dia banyak mengajar. Jadi saya belajar dari skenario itu. 4 tahun memerankan karakter itu, Masya Allah. Ana Al-Qatfunisa menghantarkan saya akhirnya jadi banyak menghafal ayat-ayat, banyak mengetahui hadis, banyak mengetahui kitab-kitab dikarenakan film tersebut, Masya Allah. Maka setelah belasan tahun film itu berjalan sampai hari ini, kemudian pada akhirnya jadilah saya dan teman-teman lainnya tetap berada di jalan ini, alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikala usia saya 27 tahun, saat ini usia saya 34 tahun. Saya berpikir, Bapak dan Ibu sekalian, Allah takdirkan saya dikenal oleh sebagian orang. Allah takdirkan kalau saya bicara, orang mau dengar. Allah takdirkan kalau saya katakan, ibu-ibu, ayo kita bersedekah, membangun masjid. Sedekah. Berarti alangkah kurang bersyukurnya saya, atau alangkah buruknya saya, kalau saya tidak manfaatkan itu untuk sesuatu yang lebih besar. Karena kalau berbicara orang mau dengar, tidak semua orang loh, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita bicara orang lain mau dengar, betul? Itu kan yang rasanya kok saya kurang ajar sekali ya. Kalau Allah berikan kelebihan hal seperti itu, namun gak dimanfaatkan di satu jalan yang bisa menebar kebaikan untuk jalan keselamatan banyak orang. Maka di usia 27 tahun saya berpikir, saya buat sesuatu yang mudah-mudahan dengan ini Allah bisa bantu saya untuk menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan amalan sendiri belum tentu salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama puluhan tahun kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu sedekah yang kita lakukan selama bergantung dengan amalan sendiri belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak mencari kebaikan-kebaikan di luar sana. Siapa yang kira-kira bisa tolong kita nanti di hari akhir?
Kadang-kadang Bu, Pak, malam hari ini saya mau cerita aja. Kadang-kadang dulu ya, masa-masa dulu ketika orang minta foto sama saya, ada rasa sedih pada diri saya. Ini hanyalah orang-orang yang mencintai di dunia. Saya nggak tahu posisi saya bagaimana di langit Allah. Ini adalah posisi di dunia saja, yang hari ini bisa suka, hari ini bisa benci. Bagi Allah membolak-balikkan. Saya tidak tahu bagaimana posisi saya di dunia. Mungkin sebagian orang kenal saya di dunia, tapi saya nggak tahu bagaimana posisi saya di langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada rasa sedih seperti itu. Akhirnya lahirlah Maskanul Huffaz yang pada saat itu berkomitmen untuk artinya tempat tenang untuk para penghafal Quran. Mau ya Allah bermanfaat untuk banyak orang. Jadi orang-orang yang bisa ditolong para huffaz, para Quran untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah. Dan saya terharu karena Zafatur juga salah satu yang mensupport luar biasa. Bahkan dikatakan Maskanul Huffaz ini akan ada juga di Kota Palembang. Maskanul Huffaz adalah sebuah lembaga pendidikan full beasiswa yang kita berikan untuk anak-anak yatim piatu mu'alaf du'afa yang berprestasi. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau Indonesia ini 270 juta jiwa kurang lebih, nggak semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang baik dikarenakan kurangnya dana, betul? Dan Allah titipkan itu kepada kita. Kenapa nggak kita dan mereka mengisi posisi di negeri ini banyak Indonesia baik sehingga tercipta dan ketika dulu aku dibantu oleh umat, kelak saatnya kini aku membantu umat, begitulah seterusnya estafet kebaikan. Kadang-kadang kita rasa perbuatan kita mungkin kecil, namun kita tidak pernah tahu belasan tahun yang akan datang, orang tersebut menjadi orang-orang yang hebat, yang kelak akan meneruskan estafet kebaikan ini. Itulah kira-kira Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya teringat surah Al-Asr, ya, yang menjadi dasar pada akhirnya kenapa kita, saya, semuanya dari kita, apapun profesi kita, punya tugas menjadi da'i dan da'iyah. Maryam, mungkin anti tastati an taqra'i surah Al-Asr, Maryam? Wal-Asr. Hayya Maryam. تفضلي هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah, syukran. Maryam mau turun? Ya, boleh. Maryam membaca surah Al-Asr, teman-teman sekalian. Ini menjadi landasan bagi saya dan bagi kita semua bergerak untuk menebarkan kebaikan, untuk mengajak sama-sama orang lain menuju kepada jalan keselamatan. Kenapa? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal salih, saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran. Saya selalu menganalogikan seperti adalah kita semua berada dalam lautan yang sangat dalam. Dan semua dari kita berada dalam kerugian, semua tenggelam dalam lautan yang sangat dalam. Bagaimana cara kita selamat Bapak dan Ibu semua? Pada saat kita semua tenggelam dan dalam lautan, dalam keadaan yang bahaya untuk diri kita. Untuk kita bisa selamat, beriman, dimaknai sadar. Maka kita harus sadar dulu, ternyata suasana yang tidak baik-baik saja. Sedalam keadaan yang sangat merugi, sedalam keadaan yang membahayakan, maka pertama adalah sadar. Beriman dimaknai dengan sadar. Kemudian yang kedua beramal saleh. Kita melakukan untuk sadar, saya tenggelam terlalu lama dalam sebuah lautan yang gelap, lautan dalam, maka untuk menyelamatkan diri kita pasti akan berbuat kebaikan, yaitu dengan berenang ke atas. Betul, Bapak dan Ibu sekalian? Kalau sadar aja nggak ngapa-ngapain ya tenggelam juga, betul? Maka setelah sadar, setelah beriman, sadar, beramal saleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita. Pada saat berenang ke atas, tiba-tiba kita lihat ke bawah.
Oh, ada suami saya masih tenggelam, masih pingsan. Ada anak-anak saya masih tenggelam, masih pingsan. Ada ibu ayah saya, ada saudara-saudara saya, semuanya masih dalam keadaan pingsan di dasar lautan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran. Kira-kira saya tanya kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Kalau kita mengetahui di bawah kita ada orang-orang yang tenggelam, ada orang-orang yang pingsan dalam lautan. Kalau mereka kelamaan di situ, mereka mati di situ. Apakah kita akan berenang ke atas sendirian? Apakah Ibu akan ke bawah? Bapak akan ke bawah? Ke bawah lagi atau sendirian ke atas? Kenapa kita ke bawah? Untuk apa? Untuk bangunin mereka, untuk menyadarkan mereka. Kenapa kita mau bangunkan mereka? Kenapa kita mau melakukan kebaikan itu untuk mereka? Karena kita sayang. Betul Bu? Betul Pak? Kalau nggak bodo amat. Kalau nggak peduli, nggak bodo amat. Yang penting saya amat sendirian. Itu nggak mungkin. Karena kita sayang kepada suami kita, pada istri kita, pada anak-anak kita, pada orang tua kita, kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita. Kita rela kok untuk turun lagi ke bawah, untuk sekedar membangunkan mereka, karena kita sayang. Daripada dakwah, mengajak orang kepada kebaikan adalah sayang, adalah cinta. Kita cinta kepada umatnya Rasulullah, kita cinta kepada hambanya Allah. Sering dinasihati Bapak dan Ibu, mohon izin oleh guru saya, Oki, kalau ceramah, selain memperbanyak ibadah sebelumnya, setiap kali ceramah, pandangi setiap orang dengan pandangan sayang. Dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang. Karena dakwah, dasar dakwah itu adalah cinta. Kenapa? Kita mau orang-orang itu selamat. Kita mau selamat menuju kepada Allah. Jadi dasar dakwah itu cinta. Menasihati cinta, memberitahu dengan penuh cinta, memandang dengan penuh cinta. Sesuatu yang berasal dari hati dengan penuh cinta. Sampai ke hati setiap orang juga. Maka akhirnya kita bangunkan, bangun saudaraku, bangun anakku, bangun adikku, bangun suamiku, bangun ayah ibuku, bangun orang-orang yang kucintai. Saling menasihati dalam kebaikan. Setelah mereka sadar, akhirnya berenang sama-sama ke atas. Namun di tengah-tengah perjalanan, ada yang mengatakan, saya capek sekali menuju ke atas. Saya lelah sekali menuju kepada keselamatan itu. Sudahlah, biarkan saja saya sendiri. Biarkan saja kalian saja yang jalan, biarkan saya tertinggal di sini. Saling menasihati dalam kesabaran. Ketika ada yang mengatakan, aduh saya capek, saya nggak bisa, aduh saya terlalu bodoh untuk bisa mengetahui ilmu, untuk bisa ke atas itu, nggak bisa. Udahlah biarin saja. Sabar saudaraku. Jalan menuju kepada keselamatan memang tidak mudah. Kadang-kadang ada ombak yang menerjang kita. Namun kita bisa kalau kita sama-sama. Kalau kita saling bergandengan tangan, kalau ada ombak, kalau ada sesuatu yang membahayakan, kita bisa saling tarik satu sama lain. Kalau ada yang lemah di antara kita, kita bisa tarik satu sama lain. Hari ini saya lemah, kemudian kamu yang kuat, kamu tarik saya. Keesokan harinya kebalikan, maka saling tolong satu sama lain. Kalau sendirian pasti lemah, pasti terjatuh, pasti tenggelam. Tapi kalau kita bergandengan bersama-sama, menuju jalan keselamatan, kita pasti bisa selamat bersama-sama. Saling menasihati dalam kesabaran. Itu makna dari surah Al-Asr yang senantiasa kita baca. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang punya tugas. Apapun profesimu, apapun profesi, dagang kah, pejabat kah, dokter kah, politisi kah, sebutkan apapun, engkau punya tugas. Selama engkau adalah hambanya Allah, punya tugas mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia kepada kemungkaran. Semampumu. Semampumu. Kita digelari sebagai umat terbaik karena punya tugas bahwa kita saling cinta satu sama lain. Orang-orang begini, dia buat dosa, dia buat maksiat, terserah. Saya nggak mau urusin urusan orang. Ada yang begitu kan Bu? Maka jangan salahkan kalau tempat itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada orang-orang saleh di situ, ada orang-orang baik di situ. Kenapa nggak bergerak? Kenapa nggak melakukan sesuatu? Ibarat kita berada dalam perahu, ada satu orang yang membolongi perahu, kemudian katakan itu urusan dia. Saya nggak mau ikut campur. Yang salah-salahnya dia, yang dosa-dosa dia, yang berbuat kerusakan dia. Namun airnya masuk ke kapal tersebut. Kita pun ada dalam kapal itu. Kira-kira yang tenggelam siapa Bapak dan Ibu sekalian? Semuanya
semuanya tenggelam. Kenapa? Engkau orang baik, tapi kenapa engkau tak berbuat apa-apa? Engkau orang saleh, engkau orang berilmu, kenapa engkau tak berbuat apa-apa? Walaupun sedikit, mungkin kau bisa melakukan segala sesuatu sehingga kau berhak menyandang predikat sebagai umat terbaik. Oleh karena itu, saya sering tanya pada ayah saya, ayah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Saya tanya pada ayah saya, ayah, yang disebut orang hebat itu siapa sih? Yang disebut orang sukses itu siapa sih? Oki ini udah sukses belum ya? Karena sebagian orang bilang Oki itu sukses, adik-adiknya Oki sukses. Menurut papa, kami ini sukses nggak sih? Kemudian almarhum ayah saya mengatakan, orang sukses yang sesungguhnya ialah mereka yang ketika hidup khairun nas anfa'uhum linnas. Orang sukses itu bukan seberapa besar rumahnya. Gampang rumah besar besok diperkarakan. Ternyata ada kasus langsung disita 1 hari, gampang. Orang sukses itu bukan orang yang bolak-balik ke luar negeri. Hari ini bolak-balik ke luar negeri, besok masuk penjara. Banyak Bapak dan Ibu sekalian. Orang sukses itu bukan yang punya jabatannya tinggi. Hari ini jabatan tinggi, besok Allah hinakan serendah-rendahnya. Banyak kita lihat di berita-berita. Betul Bapak dan Ibu sekalian? Orang sukses itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang jabatannya tinggi, bukan orang yang paling pintar luar biasa. Orang sukses adalah orang yang banyak menebar manfaat untuk orang lain. Ilmu yang beliau punya dimanfaatkan untuk menebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Harta yang dipunyai untuk bermanfaat kepada banyak orang. Kekuatan yang dimilikinya untuk bermanfaat kepada banyak orang. Untuk apa? Pintar tapi sombong. Pintar tapi menyakiti orang lain. Untuk apa? Kaya tapi sombong. Kaya raya untuk dirinya sendiri, tidak berbagi kepada orang lain. Untuk apa? Kuat, badan sehat, namun tidak digunakan tenaga itu untuk orang lain. Maka ayah saya mengatakan, yang disebut orang sukses adalah engkau menebar kebaikan semampumu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Punya ilmu, berikan ilmumu di jalan Allah. Punya harta, berikan hartamu di jalan Allah. Punya tenaga, punya kekuatan, berikan di jalan Allah. Maka saya berpikir, saya kalau bicara orang mau dengar, berarti harus ada sesuatu yang saya lakukan. Dan Masya Allah, Allah takdirkan saya berada di jalan dakwah ini. Banyak orang bertanya, oke, mau sampai kapan dakwah? Sampai seterusnya. Dakwah itu bukan pekerjaan ya. Dakwah itu tugas, bukan pekerjaan yang kita dapat duit di dalamnya. Tidak, teman-teman sekalian. Dakwah itu adalah tugas kita semuanya yang mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, bukan tugas seorang ustadz atau ustadzah saja, bukan. Dakwah itu tugas dari kita semua, mengajak orang lain kepada kebaikan sebagaimana surah Al-Asr yang tadi kita baca. Aisyah mengatakan, berikutnya, yang disebut orang sukses adalah kedua, dia matinya husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Bagaimana cara bisa mati dalam keadaan baik? Allah mematikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Betul Bapak dan Ibu? Betapa banyak kita lihat di YouTube, di sosial media, orang matinya ketika dia sedang sujud. Kenapa dia bisa dimatikan Allah dalam keadaan sujud? Karena hari-harinya sujud. Hari-harinya memakmurkan masjid. Allah matikan dia sesuai dengan kebiasaannya. Ada orang yang meninggal dunia lagi baca Quran. Ada itu viral di sosial media. Baca Quran, tiba-tiba meninggal dunia. Kenapa? Hari-harinya baca Quran. Sebagaimana ibu saya mengatakan, ibu ingin sekali matinya bersama Quran. Ibu saya sekarang umurnya 59 tahun. Ibu sekali tahun ini 60 tahun. Kata beliau sudah hafal 10 juz Quran. Sampai hari ini masih terus menambah hafalannya. Dan beliau mengatakan gak mau meninggal sebelum saya menyelesaikan seluruh Al-Quran saya. Ya, katakan begitu. Saya termotivasi juga dengan ibu saya. Saya rasa jauh sekali dengan semangat ibu saya. Beliau katakan, saya ingin mati, ibu ini mau mati bersama dengan Quran. Mau mati dikelilingi para penghafal Quran. Makanya maskal wafat itu dibuka, salah satunya karena kami merasakan betul dahsyatnya keberkahan Al-Quran. 2 tahun lalu ayah saya meninggal dunia Bapak dan Ibu sekalian, pada masa Covid. Pada saat itu kematian yang mendadak karena ayah saya tidur dan tidak bangun lagi. Siapa yang mengiringi jenazahnya? Siapa yang mensalatkan jenazahnya? Siapa yang menguburkan jenazahnya? Siapa yang mendoakan mayit ini, ayah saya ini? Para penghafal Al-Quran. Ribuan para penghafal Quran. Sampai adik saya mengatakan, kita tak terbayang kalau hidup kita tanpa mereka. Mereka keberkahan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Pun tadi saya katakan di masjid yang pertama dan juga di sini tadi, Allah anugerahi kami, saya dengan anak kelainan langka, ibu sekalian. Namanya sindrom Prader-Willi. Kalau Bapak dan Ibu search, biasanya agak mengerikan ya, penjelasannya itu mengerikan. Sekarang umurnya 2,5 tahun. Keajaiban dari Allah, anak
dia bisa berjalan. Mungkin bagi Bapak dan Ibu sekalian anak jalan hal yang bagi Quran. Kami tidak bagaimana hidup kami tanpa Al-Quran, tanpa orang-orang saleh, tanpa ahlul Quran. Banyak keberkahan hidup yang dirasakan, kemudahan dirasakan dikarenakan keberkahan dari Al-Quran. Jadi kalau ditanya mau bersama di pesantren, umum pesantren lain dengan banyak orang di luar sana. Kemudian saya katakan, karena saya mau mengejar keberkahan Al-Quran, keberkahan berkumpul dengan orang-orang saleh. Saya memerlukan mereka untuk menyelamatkan kami sekeluarga menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi dikatakan oleh ayah saya, kalau engkau mau dikatakan orang sukses, lihat nanti akhir hidupnya. Orang sukses itu terlihat nanti dari akhir hidupnya, su'ul khatimah atau husnul khatimah, mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk. Ketika engkau mati nanti lihat orang-orang berkomentar apa terhadap dirimu. Waktu di zamannya Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat, ada jenazah lewat, ya, ada orang-orang yang mengiringi jenazah. Kata Rasul, wajib. Jenazah yang kedua lewat, kata Rasul, wajib. Kata para sahabat, apa makna dari engkau katakan wajib itu ya Rasul? Kata Rasul, orang pertama, jenazah pertama lewat, banyak orang mengomentari buruk soal jenazah ini. Orang ini pelit, orang ini kikir, orang ini sombong, orang ini banyak menyakiti orang lain, orang ini zalim, orang ini ahli maksiat. Kata Rasul, wajib. Kenapa? Wajib baginya masuk ke neraka Allah disebabkan saksi-saksi yang tadi berbicara, manusia-manusia ini saksi Allah di muka bumi. Kalau kita meninggal dunia ketahuan kita siapa sesungguhnya, teman-teman sekalian. Jenazah yang kedua datang, kata Rasulullah, wajib. Kenapa? Ketika dia meninggal banyak orang bersaksi tentang kebaikannya. Orang ini baik, Masya Allah. Orang ini suka sedekah, Masya Allah. Orang ini adalah orang yang saleh. Wajib baginya masuk ke syurga Allah. Karena orang-orang di bumi ini saksi-saksi Allah. Sehingga orang ini masuk ke syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya seorang teman, orang yang kaya raya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Sudah habiskah waktunya? Oh ya, oke, dipercepat. Orang kaya raya, Masya Allah, beliau meninggal pada saat memberikan sodakoh. Kecelakaan. Amal ibadah beliau adalah sangat gemar bersodakoh. Pastikan beliau dalam keadaan sodakoh. Ketika beliau meninggal, banyak orang datang yang bersaksi kebaikan. Orang miskin, kami terlilit hutang, saya seorang janda, anak saya putus sekolah, anak saya sakit, dibantu oleh ibu ini. Entah saksi tentang orang tersebut. Masya Allah, ibadah yang betul-betul beliau sembunyikan itu, ada yang terang-terangan untuk memotivasi orang lain, namun yang beliau sembunyikan itu terkuak ketika beliau meninggal dunia. Husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Jadi orang sukses adalah orang yang menebar kebaikan menuju pada keselamatan, ditandai dengan mati yang husnul khatimah. Dan ketiga ayat saya mengatakan, kalau engkau menjadi orang sukses adalah matinya masuk syurga Allah. Dan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berpikir bahwa setiap amalan yang engkau lakukan, niatkan, ya Allah, mudah-mudahan ini bagian dari ibadah. Kalau engkau merasa bahwa apa yang engkau lakukan bagian dari apakah ibadah daripada Allah? Buat sesuatu berpikir, apakah ini bagian ibadah dari Allah? Nah, dan kita berpikir, kalau ini ibadah ya Rabb, maka mudahkan jalanku untuk melakukan. Ya, ayah saya memberikan nasihat kepada diri ini, dan akhirnya saya sering sharing kepada orang sukses, orang hebat, bukan orang-orang yang kita lihat dengan mata dunia ini, teman-teman semua. Gampang sekali, hari ini kaya raya, besok miskin, hari ini berhasil, besok jatuh, hari ini tampan, cantik, luar biasa, besok bisa Allah berikan segala sesuatu, gampang. Allah bolak-balikkan gampang. Namun sejatinya kita yang sedang menunggu waktu kita untuk berjumpa dengan Allah, menjadikan diri kita setiap detik kita seorang pengusaha, mau berjihad. Jihad apa? Jihad dengan finansial untuk membantu perekonomian banyak orang. Seorang teman pengusaha kaya raya, beliau mengatakan, terus ekspansi bisnis ini. Banyak orang-orang bekerja keluarganya, sehingga semakin diri ini bertambah rezeki, semakin bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Dan orang Islam harus
kaya Bapak dan Ibu. Kenapa? Supaya kita bisa bantu banyak orang, kita bisa masjid, kita bisa bantu bangun pesantren, kita bisa bantu tim, kita bisa bantu anak-anak yang sakit. Ibu-ibu datang ke RSCM Jakarta, banyak orang sakit di pelataran, nggak mampu bayar ibu-ibu sekalian. Nggak ada orang-orang yang berharta yang mau sedekahkan hartanya. Apa kabar nasib orang-orang muslim ini? Maka insya Allah kalimat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Saya ucapkan terima kasih kepada Zafatur. Tadi dikatakan oleh Pak Gusti, kami bersama-sama untuk membantu dakwah Quran ini, yang mudah-mudahan persahabatan ini kekal. Kita bersahabat bukan karena apa-apa. Bersahabatan bukan karena populer, bersahabat bukan karena fulan itu memiliki pengaruh. Enggak. Itu kecil sekali di mata Allah. Hari ini kau bersahabat, besok kau bermusuh, gampang. Namun persahabatan yang dijalin karena Allah Subhanahu wa taala kekal abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah ikat hati-hati seluruh keluarga besar Zafatur. Kita juga melakukan, teman-teman ya, memberangkatkan umrah orang-orang lain. Masya Allah, betapa banyak pahala Bapak dan Ibu sekalian yang akan bisa memberangkatkan orang-orang ini untuk ke umrah. Bisnis itu urusan bonusnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat kita mau memberangkatkan orang ke umrah, mau memberangkatkan orang haji, mau membuat mereka menuju dan melihat Baitullah, pahala yang tiada kira untuk Bapak dan Ibu sekalian yang membantu urusan orang lain. Allah pun akan membantu urusan kita kelak insyaallah. Baik, saya sudahi ceramah saya karena beberapa kali diberikan kode. Mudah-mudahan ceramah saya singkat ini membuat kita bersemangat di sisa-sisa usia kita. Kita ingin sekali mati kita ya Tuhan nafsul mainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang kita inginkan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah, masuklah ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Akhir hidup kita insyaallah. Semangat selalu orang-orang baik, orang-orang saleh, saling mendoakan satu sama lain dan bersaksilah di hadapan Allah saya pernah datang kemari. Dan kita sama-sama pernah mengingat ayat-ayat Allah. Panggil-panggil saya bersama Bapak dan Ibu semua ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum.